Tragedi mengerikan yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, sungguh telah menarik simpati banyak warga dunia. Berbagai upaya dan dukungan telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan sebagai salah satu bentuk nyata upaya Indonesia mendukung perdamaian dunia dan sekaligus bukti kepedulian Indonesia atas penderitaan warga Palestina akibat perang. Pada 4 November 2023 kemarin, TNI Angkatan Udara telah mengerahkan 2 unit pesawat C-130 Hercules untuk mengangkut 26 ton logistik bantuan untuk masyarakat Palestina di Gaza. Bertempat di Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pengiriman bantuan kemanusiaan ini dilepas langsung oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, didampingi Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Pak Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Presiden Jokowi menyampaikan jika ini merupakan bantuan tahap pertama yang dibawa dengan 3 unit pesawat yang terdiri dari 2 Hercules milik TNI Angkatan Udara dan 1 Cargo Duck milik Polri. Bantuan ini berisi bahan makanan, alat medis, alat tenda, dan barang logistik lainnya yang sudah disesuaikan kebutuhannya dengan masyarakat Gaza. Kemudian rute yang akan ditempuh pesawat pengangkut bantuan logistik ini meliputi Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh, Yangon Myanmar, New Delhi India, Abu Dhabi United Emirates Arab, Jeddah Arab Saudi, dan penerbangan akhir di El Arish, Mesir. Selanjutnya bantuan akan diterima Palang Merah Internasional untuk didistribusikan ke Gaza melalui jalur darat. Dan akhirnya pada hari Senin 6 November 2023, kedua pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara ini telah sukses mendarat di Bandara El Arish, Mesir untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Pesawat dengan nomor ekor A1327 dari Skadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma tiba di Bandara El Arish, Mesir pada pukul 9 waktu setempat, atau jika di Indonesia sekitar pukul 2 siang. Dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia turut serta dalam misi ini. Setelah mendarat, proses bongkar muatan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan seksama, dan bantuan ini disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Sementara itu, pesawat Hercules C-130 nomor ekor A1328 dari Skadron 32 Lanut Abdul Rahman Saleh mendarat di Bandara El Arish, Mesir pada pukul 10.30 waktu setempat. Nah, beralih dari logistik yang dikirim, mari sejenak kita melihat jenis pesawat yang digunakan TNI Angkatan Udara dalam menjalankan misi kemanusiaan kali ini. Pesawat ini adalah C-130 Hercules nomor ekor A1327 dari Skadron Udara 31 dan A1328 dari Skadron Udara 32. Jika merunut dari sejarahnya, kedatangan pesawat C-130 dari Amerika Serikat tidak bisa lepas dari tertangkapnya pilot CIA, Alan Pope, yang terlibat membantu pemberontakan Permesta di Sulawesi pada tahun 1958. Kemudian di tahun 1959, Presiden Soekarno berkunjung ke Amerika atas undangan Presiden Kennedy untuk melepas Alan Pope. Berkat kedekatan Bung Karno dan Kennedy saat itu, Presiden Kennedy menawarkan pengganti atas kesediaan Bung Karno melepas Pope saat itu. Kemudian pilihan pun jatuh kepada pesawat angkut berat Hercules C-130B untuk mengganti pesawat transportasi de Havilland Kanada DHC-4 Caribou. Walhasil Indonesia untuk pertama kalinya menerima 10 pesawat C-130. Pada tahun 1975 Indonesia menerima 3 C-130B. Pada tahun 1980-an di bawah program untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Indonesia. 3 buah C-130H, 7 C-130HS versi long body, 1 C-130 Maritime Patrol, 1 L-130 untuk keperluan sipil, dan 6 L-130S yang dioperasikan oleh PT Merpati dan Pelita Air untuk keperluan transmigrasi. TNI Angkatan Udara juga mengoperasikan 2 KC-130 yang merupakan versi air refueling dari C-130 untuk keperluan pengisian bahan bakar di udara.
Namun perjalanan C-130 Hercules di Indonesia juga sempat mengalami kendala. Tatkala pada tahun 1999 Senat Amerika Serikat mengeluarkan larangan penjualan senjata dan pembekuan hubungan militer dengan Indonesia yang berkaitan dengan krisis Timor Timur. Hal ini menyebabkan 17 pesawat C-130 tidak layak terbang karena tidak adanya suku cadang. Lockheed Martin C-130 Hercules adalah sebuah pesawat terbang bermesin 4 turboprop bersayap tinggi yang bertugas sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak negara dunia. Pesawat ini mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek atau tidak disiapkan. C-130 pada awalnya dirancang sebagai pesawat angkut pasukan, medical evacuation, dan kargo. Namun sekarang juga dapat difungsikan untuk berbagai macam peran seperti peran tempur, memberikan bantuan serangan udara, pencarian dan penyelamatan, dukungan penelitian ilmiah, pengintaian cuaca, pengisian bahan bakar di udara, patroli maritim, dan pemadaman kebakaran di udara. Sekarang pesawat ini menjadi pesawat angkut taktis utama bagi banyak pasukan militer di seluruh dunia. Lebih dari 40 varian Hercules, termasuk versi sipil yang dipasarkan sebagai Lockheed L-100, beroperasi di lebih dari 60 negara. Sejumlah varian C-130 telah diciptakan, mulai dari varian awal C-130A, C-130B, hingga varian teranyar C-130J-30 Super Hercules. Pesawat varian terbaru inilah yang saat ini telah dipesan oleh Angkatan Udara Indonesia. Pada pesanan tahap pertama ini, Indonesia telah memesan sebanyak 5 unit pesawat. 3 pesawat telah sampai di tanah air dan sisanya akan segera menyusul tak lama lagi. Varian teranyar C-130J Super Hercules ini dapat dioperasikan oleh 3 orang kru saja, yang terdiri dari pilot, co-pilot, dan loadmaster. C-130J Super Hercules memiliki ruang kargo dengan ukuran yang cukup luas. Panjang ruang kargonya mencapai 12,50 meter. Lebar ruang kargo 3,5 meter, tinggi ruang kargo 2,74 meter. Ruang kargo yang luas ini bisa dimuati 92 orang penumpang atau 64 pasukan lintas udara atau 6 palet standar atau 72 orang pasien dengan total muatan yang mencapai 19.000 kg. Dari segi ukuran, C-130J Super Hercules memiliki panjang 29,79 meter, lebar sayap 40,41 meter, tinggi 11,84 meter, dan luas sayap 162,1 meter persegi. Super Hercules memiliki berat kosong 34.274 kg dan berat maksimum saat lepas landas mencapai 70.307 kg. Untuk menggerakkan pesawat dengan beban muatan sebesar ini, C-130J ditenagai oleh 4 mesin Rolls-Royce AE2100D3 turboprop yang sanggup menghasilkan output daya sebesar 4.637 shp. Keempat mesin ini sanggup memacu pesawat untuk terbang hingga kecepatan maksimum 670 km per jam pada ketinggian 6.706 meter, kecepatan jelajah 644 km per jam, dan jangkauan mencapai 3.300 km pada muatan normal 15.422 kg dengan ketinggian terbang maksimum 12.310 meter dan 8.500 meter ketika membawa muatan seberat 19.000 kg. Mungkin C-130J tampak sama dengan varian C-130 sebelumnya, namun teknologi yang diberikan C-130J sangat diperbarui. Perbedaan ini termasuk pada mesin turboprop Rolls-Royce AE2100D3, baling-baling pedang komposit 6 bilah Doughty R391 yang ujung bilahnya disapu 35 derajat. Avionik digital termasuk tampilan head-up display untuk setiap pilot dan pengurangan kebutuhan kru. Perubahan ini telah meningkatkan kinerja dibandingkan pendahulunya C-130E atau H. Seperti jangkauan 40% lebih jauh, kecepatan maksimum 21% lebih tinggi, dan jarak lepas landas 41% lebih pendek.